Baik Bapak, mohon maaf waktunya sebentar nih Bapak. Ya. Saya Hikmah Indah Sulistiawati dari Universitas Kiai Haji Ahmad Siddiq Jember Bapak. Ya. Sebelumnya dengan Bapak siapa nih? Saya namanya Abdul Halik. Oh, Mbak sendirian? Iya Bapak, saya Oh, sendirian. Saya sendirian. dari Lumajang Bapak asalnya. Lumajang sini ya. Iya Bapak. Nah, kedatangan saya ke sini nggih Bapak, ingin mensosialisasikan tentang sertifikasi halal Bapak. Oke. Kebetulan Bapak katanya Bapak memiliki suatu usaha nggih. Iya. Itu usaha apa nggih Pak? Usaha kecil-kecilan untuk mengisi waktu. Nggih, untuk mengisi waktu luang nggih Bapak. Waktu luang daripada nganggur. Yaitu produksi tempe. Untuk produksi tempe ini Bapak sudah berjalan berapa lama nih Pak? Ya, tidak lama Kak, paling lama ya mungkin 1 tahunan. Oh baik Bapak. Nah, apa saja sih Pak bahan baku dari pembuatan tempe itu Bapak? Bahan bakunya itu ya mudah dicari lah, yaitu kedelai, Iya Bapak. terus pepaya, kemudian ragi, dan lemek pembikinan istilahnya itu apa? Yang biasanya buat dari pelapa pisang. Kelapa pisang itu. Nah, untuk raginya sendiri Bapak, itu ada ragi khusus apa raginya biasa buat apa? Khusus buat tempe. Untuk kapasitas dari ragi Bapak, nah itu memenuhi standar atau malah lebih Bapak? Malah standar. Oh baik Bapak. Iya. Itu akan mempengaruhi kualitas tempe Bapak? Sangat mempengaruhi. Baik Bapak. Nah, kemudian itu ya Bapak, untuk karyawan. Nah, dalam usaha Bapak ini apakah dibantu oleh karyawan atau dengan keluarga sendiri Bapak? Cukup keluarga. Cukup keluarga. Dan pasarannya itu ya sekitar dalam desa sini aja kok. Berarti jangkauannya ke penjual sayur saja? Ya, beli sayur. Ya kadang nggak ada pembeli. Ya, alhamdulillah lah. Berjalan lancar. Alhamdulillah Bapak. Ya mudah-mudahan. Ya mungkin nanti ke depan atas sosialisasi dari siswa mungkin ada peningkatan. Sebelumnya Bapak kan sudah tahu biasanya di label-label dalam kemasan produk itu ada tulisan halal gitu ya Bapak? Iya ada. Nah, itu saya akan menjelaskan pengetahuan saya tentang sertifikasi halal tersebut Bapak kepada produk Bapak. Nah, sebelumnya ya Bapak, sertifikasi halal itu merupakan salah satu syarat bagi pengusaha atau produsen Bapak dalam menjalankan produksinya sesuai dengan kriteria yang telah ditentukan Bapak. Nah, kemudian sertifikasi halal ini merupakan sertifikat Bapak yang menyatakan bahwa produk tersebut tidak mengandung unsur keharaman dan sesuai dengan kriteria syariat Islam. Iya. Terus dari siapa sertifikasi itu sertifikasi halal itu? Nah, sertifikasi halal ini MUI berwenang. MUI ini berwenang menetapkan kehalalan suatu produk melalui sidang fatwa halal Bapak. Kemudian dari tujuan sertifikasi halal ini Bapak ya, dengan adanya produk yang berlabel halal, maka konsumen akan lebih yakin Bapak dalam mengonsumsi. Soalnya kan bahwa sertifikasi halal ini harus melalui beberapa tahapan-tahapan. Nah, kemudian manfaat dari sertifikasi halal. Yang pertama ini yang saya jelaskan barusan tentang memberi ketenangan bagi konsumen. Nah, di mana adanya label halal maka dipastikan produk tersebut bebas dari najis dan sudah dipastikan halal Bapak. Dan kemudian yang dua, jaminan atas produk barang. Nah, bahwa dalam mengurus sertifikasi halal ini kan memerlukan waktu ya Bapak. Memerlukan waktu, memerlukan tahapan-tahapan. Maka tahapan itu sertifikasi halal dikatakan sebagai jaminan yang ditawarkan Bapak. Kemudian yang ketiga, bernilai agama.
sertifikasi ini bernilai agama bagi dalam beribadah Bapak. Dikatakan seperti itu kan di Al-Quran dan hadis sudah dijelaskan Bapak bahwa kita harus mengonsumsi barang-barang yang halal ya. Kemudian dalam adanya sertifikasi halal ini maka konsumen dapat dikatakan beribadah khususnya bagi umat beragama Islam dan mengonsumsi barang-barang yang halal Bapak. Iya. Apa sih syarat-syarat untuk sertifikasi halal itu? Untuk syarat-syarat sertifikasi halal sendiri Bapak, yang pertama adanya dokumen legalitas usaha, contohnya seperti akte Bapak. Yang kedua ada identitas. Nah, identitas pemohon ini contohnya seperti nomor HP Bapak, email, kemudian adanya KTP dari Bapak. Nah, terus kemudian adanya status dari sertifikasi. Nah, yang keempat ada tipe produksi. Nah, tipe produksi ini dibagi menjadi dua Pak. Ada retail dan non retail. Nah, untuk penjualan tempe dari Bapak sendiri. Nah, apakah menggunakan tipe retail atau non retail Bapak? Retail, istilahnya ya apa ya? Hanya ke Belico, karena banyak pembeli. Eceran ya Bapak? Eceran. Iya, termasuk retail. Nah, jika non retail ini misal Bapak jadi pemasok di pabrik Bapak buat keripik, nah itu termasuk dalam tipe non retail. Nah, untuk itu saya boleh melihat dari produk Bapak, olahan tempe Bapak itu. Hasil produk tempe kami. Alhamdulillah, kebetulan saya bawa. Oh iya Pak. Nah, ini biasa yang dijual ke pedagang sayur Bapak. Iya betul. Nah, ini. Oh baik Bapak. Ini untuk segini ini berapa biasanya itu Bapak? 2.000. Oh, 2.000. Tapi saya menjualnya kepada 17,5. Oh baik Bapak. Ini. Kalau separuh sini ya 1.000. Oh, separuhnya ini 1.000 ya Bapak? Iya, ini contohnya. Oh baik Bapak. Ini kalau membuatnya itu pakai pelepah pisang, hasilnya baik dan awet. Oh iya. Untuk baunya sendiri harum ya Bapak? Harum. Oh baik Bapak. Nah, kemudian saya akan menjelaskan Bapak tentang produk apa saja yang harus dicek dalam sertifikasi halal ini Bapak. Iya. Nah, yang pertama itu bahan Pak, di mana bahan ini harus benar-benar dicek dari kandungan bahan bakunya, apakah itu mengandung kemudorotan bagi tubuh atau tidak. Jadi harus dicek benar-benar gitu Bapak. Oke. Nah, kemudian dari segi packaging Bapak. Packaging itu kayak tempat gitu, misal Bapak menggunakan pelepah pisang. Nah, itu harus dicek kandungannya dan bertahan berapa lama Bapak. Seperti itu. Iya. Gitu Bapak. Mau tanya Mbak E? Iya Bapak, silakan. Apakah produk harus berlabel halal? Nah, sebelumnya sudah dijelaskan Bapak dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 itu menyatakan bahwa semua produk yang masuk, beredar, diperdagangkan dalam Indonesia harus diwajibkan bersertifikasi halal Bapak. Jadi baik itu barang dari dalam negeri maupun dari luar negeri Bapak. Gitu. Nah, jika Bapak berkenan untuk mendaftarkan diri untuk sertifikasi pada produk Bapak, maka saya dapat membantunya Bapak. Alhamdulillah baik. Dengan adanya kecanggihan teknologi sekarang ya Bapak, maka tidak ribet Bapak, bisa menggunakan HP sekarang Bapak melalui website, atau jika ada kendala saya siap untuk mendampingi Bapak. Gitu Bapak. Alhamdulillah, itulah yang saya tunggu Mbak E. Jika suatu saat nanti Bapak mau mengurusi sertifikasi halal, Bapak bisa menghubungi saya aja Pak. Pasti itu Mbak. Oke. Sekian Bapak presentasi dari saya. Itu mohon maaf atas mengganggu waktunya Bapak. Enggak apa-apa. Baik Bapak, makasih sudah meluangkan waktunya. Sekian dari saya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Mbak ya. Sama, Bapak. Oke. Saya Monggo. pamit dulu, Bapak. Ya, monggo. Nah, ini merupakan produksi tempe di dapur dari bapak tersebut. Nah, ini wujudnya ada kedelai, kemudian ini ada kedelai yang udah dipisahkan dengan kulit arinya, kemudian ini ada hasil dari tempenya yang sudah jadi dan siap untuk dipasarkan, seperti itu.